Thank you, Irina, for such a generous introduction. And on behalf of the entire He for She team, I also want to thank UNESCO for all of its support. It's meant a lot to us. Thank you all for being here for this important moment. These men from all over the world have decided to make gender equality a priority in their lives and in their universities. Thank you for making this commitment. I graduated from university 4 years ago. I had always dreamed of going, and I know how fortunate I am to have had the opportunity to do so. Brown became my home, my community, and I took the ideas and the experiences I had there into all of my social interactions, into my workplace, into my politics, into all aspects of my life. I know. Terima kasih Arena atas perkenalannya yang murah hati dan atas nama seluruh timnya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada UNESCO atas semua dukungannya. Ini sangat berarti bagi kami. Terima kasih telah hadir di sini pada momen penting ini. Orang-orang dari seluruh penjuru dunia telah memutuskan untuk menjadikan kesetaraan gender sebagai prioritas dalam kehidupan mereka dan di universitas-universitas mereka. Terima kasih telah membuat komitmen ini. Saya lulus dari universitas 4 tahun yang lalu. Saya selalu bermimpi untuk berkuliah, dan saya tahu betapa beruntungnya saya memiliki kesempatan untuk melakukan hal ini. Jadi Brown menjadi rumahku, komunitasku, dan saya mengambil ide-ide dan pengalaman-pengalaman saya di sana. Ke dalam semua interaksi sosial, ke dalam tempat kerja saya, ke dalam hal politik saya, dan ke dalam semua aspek kehidupan saya. I know that my university experience shaped who I am. And of course, it does for many people. But what if our experience of university shows us that women don't belong in leadership? What if it shows us that yes, women can study, but they shouldn't lead a seminar? What if, as still in many places around the world, it tells us that women don't belong there at all? What if, as is the case in... Saya tahu bahwa pengalaman kuliah saya membentuk siapa saya. Dan tentu saja, hal tersebut bagi banyak orang. Tetapi bagaimana jika pengalaman kita di universitas menunjukkan bahwa perempuan tidak termasuk dalam kepemimpinan? Bagaimana jika hal itu menunjukkan kepada kita bahwa perempuan bisa belajar, tetapi mereka tidak diperbolehkan memimpin seminar? Bagaimana jika kita masih berada di banyak tempat di dunia ini, memberitahu bahwa kita perempuan sama sekali tidak pantas berada di sana? In far too many universities, we are given the message that sexual violence isn't actually a form of violence. But we know that if you change students' experiences so they have different expectations of the world around them, expectations of equality, society will change. As we leave home for the first time to study at the places that we have worked so hard to get, we must not see or experience double standards. We need to see equal respect, leadership, and pay. The university experience must tell women that their brain power is valued, and not just that, but that they belong within the leadership of the university itself. And so importantly right now, the experience must make it clear that the safety of women, minorities, and anyone who may be vulnerable is a right. Bagaimana jika hal seperti ini terjadi di banyak universitas? Kita diberi pesan bahwa kekerasan seksual sebenarnya bukanlah satu bentuk kekerasan. Tetapi kita tahu bahwa jika Anda mengubah pengalaman siswa, maka mereka akan mengalami hal yang sama. Harapan yang berbeda dari dunia di sekitar mereka, harapan akan kesetaraan masyarakat akan berubah jika kita meninggalkan rumah untuk pertama kalinya untuk belajar di tempat yang telah kita capai dengan susah payah. Kita tidak boleh melihat atau mengalami standar ganda. Kita perlu melihat rasa hormat yang setara terhadap kepemimpinan dan membayar pengalaman universitas harus memberitahu bahwa perempuan
bahwa kekuatan otak mereka dihargai dan bukan hanya itu, tapi bahwa mereka termasuk ke dalam kepemimpinan universitas itu sendiri. Dan yang lebih penting, saat ini pengalaman tersebut harus memperjelas bahwa keselamatan perempuan minoritas dan siapapun yang mungkin rentan adalah sebuah hak dan bukan sebuah keistimewaan. And not a privilege. A right that will be respected by a community that believes and supports survivors, and that recognizes that when one person's safety is violated, everyone feels their own safety is violated. A university should be a place of refuge that takes action against all forms of violence. That's why we believe that students should leave university believing in, striving for, and expecting societies of true equality. Societies of true equality in every sense, and that universities have the power to be a vital catalyst for that change. Our 10 Impact Champions have made this commitment, and with their work, we know they will inspire students and other universities and schools across the world to do better. I'm delighted to introduce this report on their progress, and I'm eager to hear what's next. Thank you so much. Thank you. Sebuah hak yang akan dihormati oleh komunitas yang percaya dan mendukung para penyintas dan yang mengakui bahwa ketika keselamatan seorang dilanggar, maka semua orang merasa keselamatan mereka sendiri dilanggar. Maka universitas harus menjadi tempat perlindungan yang mengambil tindakan melawan segala bentuk kekerasan. Oleh karena itu kami percaya bahwa mahasiswa harus meninggalkan universitas dengan keyakinan bahwa mereka akan memperjuangkan dan mengharapkan masyarakat untuk memiliki kesetaraan yang sejati. Masyarakat memiliki kesetaraan sejati dalam segala hal, dan bahwa universitas memiliki kekuatan untuk menjadi katalis penting bagi perubahan tersebut. 10 pelopor dampak yang kita miliki membuat komitmen ini, dan dengan kerja mereka, kami tahu bahwa mereka akan menginspirasi siswa dan universitas serta sekolah lain di seluruh dunia untuk berbuat hal yang lebih baik. Saya senang memperkenalkan laporan kemajuan mereka, dan saya sangat ingin mendengar apa yang selanjutnya terjadi. Terima kasih banyak.